Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pati rupe wasi desi Arya mita karo sia Sama paniti sampanno Ube punya kato naro Danyang tanang yaso kiti Sukan cetang diwatta ti. Para pandita, upacarika yang dihormati, para pengurus yayasan ataupun juga daya kasaba yang dipercayai, para upasaka upasika, umat Buddha sekalian yang budiman. Berbahagia sekali kita bisa berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang di ruang Dhammasala ini untuk melakukan kebajikan. Yang masih pula kita menikmati buah karma baik kita masing-masing berupa kesehatan dan panjang usia. Sebagai umat Buddha, kita patut untuk memahami, mengerti bahwa kesehatan panjang usia adalah akibat dari kebajikan yang pernah kita lakukan. Maka hendaknya setelah menerima akibat, kita mesti mengerti bahwa ladang kita kosong kembali. Layaknya ladang yang sudah ditanami tanaman, kemudian dipanen, ladangnya kosong. Kalaupun tidak kosong, pasti ada yang tumbuh. Yang pasti tumbuh meskipun tidak ditanam. Apa itu? Rumput. Sama seperti kita. Setelah menerima akibat perbuatan baik kita, ladang kita itu kalau tidak ditanami lagi, ya bisa tidak kosong tetapi terisi juga. Terisi apa, tertanami apa, tertumbuhi apa, perbuatan buruk. Kalau tidak ditanami kebajikan, tidak digunakan untuk berbuat kebajikan lagi. Maka kita harus mengerti, ya, setelah menikmati saat ini masih sehat, masih panjang usia, sampai detik ini gunakan kembali. Salah satunya ya bisa digunakan untuk melakukan puja bakti seperti ini. Ya, karena puja bakti ini ya adalah jenis kebajikan juga yang bisa dilakukan.
perbuatan baik yang tidak merugikan bagi siapa. Mungkin kalau yang merasa rugi ya pahamnya yang salah, pandangannya yang salah karena ya berbuat baik dengan puja bakti itu sama seperti membuang waktu misalkan. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Pandangannya salah. Nah, lebih baik misalkan kemana? Ya lebih baik ke tempat-tempat yang uh, hura-hura atau mungkin ya ke tempat-tempat yang buruk-buruk itu dianggapnya malah lebih berguna. Itu pandangan salah. Oleh karena itu, ya Anda hadir kemari ya untuk juga sedikit demi sedikit mengikis pandangan salah. Oleh karenanya apa? Anda harus belajar membuka diri. Menerima apa yang disampaikan. Karena dengan penuh keyakinan yang disampaikan adalah pandangan benar yang disampaikan atau diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kalau kita itu hadir kemari untuk belajar pandangan salah ya tidak akan ditemukan. Tapi kalau Anda hadir kemari untuk mengikis dan belajar, menanamkan dalam diri pandangan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha, Anda akan temukan di sini. Karena yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya tentu pandangan benar, pandangan yang menurut kita mungkin secara duniawi mungkin dirasa kurang benar, tidak benar menurut kita. Tetapi cobalah buka diri untuk menerima sesuai cara pandang Sang Buddha. Bukan cara pandang kita lagi. Kalau cara pandang kita, ya sebagai orang duniawi ya pasti punya pandangannya yang menguntungkan bagi keduniawian kita baru itu pandangan benar. Tapi kalau yang diajarkan oleh Sang Buddha apakah hanya keduniawian? Apakah hanya manusia biasa, manusia yang bolak-balik ingin lahir lagi? Tidak. Yang diajarkan oleh Sang Buddha, keduanya lebih tinggi. Ya duniawi juga Sang Buddha mengajarkan tentang keduniawian yang benar. Ya, kalau yang masih ingin lahir lagi ya lahirlah di tempat yang lebih baik, lebih bahagia, ya, yang bahagia. Tetapi yang lebih tinggi ada. Maka ya kita harus juga ya memiliki pandangan bahwa Sang Buddha tidak hanya mengajarkan yang duniawi saja, tetapi ada yang lebih tinggi dari itu. Maka kalau Anda mendengar khotbah begitu, Anda harus bisa menyesuaikan. Oh ini ajaran yang duniawi kah? Oh ini ajaran yang cara pandang di atas duniawi kah? Karena belum tentu yang dikhotbahkan itu semuanya ya berkaitan dengan keduniawian. Artinya yang ya orang biasa terus yang harus ya, mengerti tentang kehidupan orang biasa, tetapi Sang Buddha itu juga mendorong kita untuk meningkat. Nah, meningkat oleh karenanya ya setiap khotbah juga ya bisa ada tahapan yang duniawinya, ada tahapan yang ya lebih tinggi. Supaya apa ya? Kita jadikan gambaran dulu kalau memang belum bisa menjalani, melakukan ya dimengerti. Nah, dijadikan sebagai pedoman, nah, gambaran. Oh, saya harus meningkat. Oh, saya harus naik. Jadi untuk pemotivasi lebih lebih meningkat. Jadi tidak stuck, ya, tidak diam saja atau ya bertahan saja. Ya bertahan memang lebih baik dibanding merosot. Tetapi ya alangkah lebih baik lagi ya dibanding dari diam bertahan ya meningkat. Ya para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ya pagi menjelang siang hari ini
Tema khotbah yang saya sampaikan adalah salah satu sutta di dalam Anguttara Nikaya yang diberi judul Cakak Sutta. Anguttara Nikaya adalah kitab keberapa? Keempat atau kelima? Ada tahu urutannya di Pitaka itu, di dalam Sutta Pitaka berapa kelompok Nikaya? Ada tiga Nikaya, ada Majjhima Nikaya, ada Sangyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, ada Khuddaka Nikaya. Berarti kelompok Nikaya keempat Anguttara Nikaya itu yang berisi pengelompokan ya, numerikal atau ya berdasarkan poin khotbah dikelompokkan di dalam Anguttara Nikaya itu 1 sampai 11 ya, 11 kelompok. Nah, ini adalah Cakak Sutta yang terdapat di kelompok 4. Nah, maka nanti poinnya pasti isinya 4 poin. Bahasan. Nah, Cakak Sutta itu adalah kalau kita mengenal di simbol Buddhis begitu, ada cakra. Ya, cakra itu bahasa Sangskerta. Bahasa Palinya caka. Nah, kalau pernah membaca Dhammacakkappavattana Sutta, caka itu juga ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Dhammacakka. Artinya apa? Kalau cakra apa? Anda taunya apa? Kalau cakra itu simbol apa? Hah? Simbol roda dhamma ya. Ya. Kalau orang luar itu tidak tahu namanya pasti menyebutnya itu setiran kapal. Ya, jadi pegangannya kapal itu kan modelnya seperti itu. Makanya orang luar itu ya taunya itu adalah ya setiran kapal. Ya, kalau kita sebagai Buddhis ya harus mengerti istilahnya. Oh, itu cakra. Cakra itu ya, ada yang 4 jari-jari, ada yang 8, ada yang 12. Ada yang mungkin 37 jari-jari. Nah, itu juga simbol. Kalau 4, 4 kebenaran mulia, kalau 8 jalan Arya berunsur 8, kalau 12 Paticca Samuppada, kalau 37 Bodhipakkhya Dhamma. Nah, ini juga salah satunya ya, disebut Cakka Sutta adalah khotbah tentang roda. Ya, kalau mau disimbolkan juga boleh diwakili yang 4 jari-jari karena isinya juga 4 poin. Ya, roda itu pasti berputar. Ya, roda itu bulat, ya, berputar yang mengantarkan pada satu tujuan, satu pusat poros yang menjadi tujuan. Sama juga ketika kita itu memutar roda di dalam Cakak Sutta ini untuk kehidupan kita. Yang untuk tujuannya kemana? Tujuannya Sang Buddha menyebutkan di dalam sutta ini untuk memperoleh kebesaran
dan juga kekayaan atau ya, kemakmuran, kesejahteraan, baik oleh para dewa maupun manusia. Jadi Sang Buddha masih juga mengaitkan dengan para dewa. Kenapa para dewa juga masih dikaitkan, Bante? Apakah mereka kurang sejahtera, kurang besar, kurang mulia, kurang sempurna? Padahal kita semuanya kan tujuannya juga secara duniawi mungkin paling dekat ya, inginnya mencapai alam surga, alam surgawi, alam dewa. Tetapi kenapa kok di sini disebutkannya dewa juga masih membutuhkan kemakmuran? Ya, karena dewa itu juga bertingkat-tingkat. Ada ada tingkatan-tingkatan kedudukannya, kemuliaannya, kesejahteraannya, dan mereka juga dalam lingkup dunia masih mengharapkan hal-hal itu. Ya, kesejahteraan, kemuliaan dan maupun ya kebesaran di dalam kehidupannya, punya kedudukan tinggi, punya ya macam-macam termasuk kekayaan. Untuk apa? Menyokong kehidupannya selama kelahiran. Ya, apalagi kita ya yang manusia. Ya, yang paling dekat, paling lekat, paling erat dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok kita menjalani kehidupan. Ya, salah satunya apa? Ya kekayaan. Nah, kalau kita tidak punya kekayaan, ya yang secara material, ya kita tidak bisa bertahan ya, dalam mempertahankan tubuh ya. Karena apa ya? Materi itu perlu untuk menyokong tubuh ya, untuk bertahan hidup. Oleh karenanya ya wajar sekali kalau Anda juga sampai saat ini ya Anda masih memburu dan terus menerus ya melakukan upaya untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, tetapi Sang Buddha di sini memberikan penekanan bahwa apabila kita ingin seolah-olah ya seolah-olah ini kita ingin membuatnya menjadi kekal, menjadi abadi, menjadi tidak merosot-merosot, tidak turun-turun, tidak anjlok, tidak habis, tidak berkurang, tidak apalagi. Ya pokoknya yang tidak menguntungkan terhadap kekayaan yang kita miliki, ya ada 4 ini yang harus diupayakan. 4 poin dhamma ini harus dimiliki. Dan itu tentunya ya tidak gampang. Ya, tidak gampang. Apakah 4 itu? Ya, yang pertama, pati rupa desa waso. Anda harus bertempat tinggal di tempat yang sesuai atau tempat yang baik, tempat yang ideal, tempat yang sempurna kalau ada. Ya, tempat yang memang makmur, memang sejahtera, memang aman, memang juga menguntungkan, memang potensial tinggi untuk meraup keuntungan, kekayaan terus-menerus, tidak habis-habis, tidak ada bencana kalau bisa juga. Maka dari itu ya tempat tinggal yang ideal itu ya tidak gampang dijumpai di dunia ini. Kalaupun mau mencari tempat yang paling makmur sekalipun apakah selalu sempurna, sepenuhnya sempurna sebenarnya sulit. Kalaupun tempatnya makmur tetapi ternyata di situ gampang bencana. Ya, ada bencananya misalkan pertemuan lempeng, mungkin di dekat laut bisa kena tsunami, di dekat gunung-gunung ya makmur tapi ya bencana juga ada. Kemudian di tempat yang
ramai ternyata tidak aman misalkan. Banyak orang jahilnya. Jadi kalau bisa menemukan tempat demikian ya memang itu terbaik tempatnya. Tetapi apakah mungkin ada? Sulit untuk mencari tempat yang sempurna. Tetapi apakah Sang Buddha hanya mengajarkan harus tempat fisik, harus tempat yang kita lihat secara mata normal atau mata daging kita ini? Ternyata tidak harus. Tetapi bagaimana selanjutnya kita membuat tempat atau memunculkan tempat itu menjadi tetap potensial. Meskipun dalam kondisi yang tidak sempurna, yang dikelola adalah tempat kediaman batin kita. Yang harus siap beradaptasi terhadap hal yang tidak sempurna itu. Ya carilah celahnya, carilah potensialnya. Meskipun di tempat yang tidak potensial sekalipun, apakah bagi orang yang mampu beradaptasi, mampu berinovasi, mampu untuk mencari peluangnya, apakah tidak mungkin ada potensi keuntungan, keberuntungan? Tetap ada. Meskipun tidak sebanyak yang tempat-tempat yang pasti lebih baik misalkan. Karena kalau kita sibuk terlalu fokus mencari tempat, ya pindah-pindah, mana-mana juga tempatnya nggak menguntungkan, ini pindah lagi, ya ini tempatnya nggak nyaman, pindah lagi, oh ini pekerjaannya bosnya nggak bagus, ya pindah lagi, ya mau sampai kapan pindah-pindah? Nggak habis-habis. Ya. Karena apa? Ya kita sibuk mencari tempat. Padahal yang sebenarnya harus disesuaikan siapa? Diri kita ini loh, bisa beradaptasi tidak dengan lingkungan yang begitu. Karena kalau kita selalu mencari tempat, ya dimanapun tempatnya selalu tidak cocok dengan kita. Bahkan ketika kita membuka usaha sendiri, kita juga mungkin ada saingannya lebih potensial, dia lebih kuat, kita juga merasa lemah, merasa tidak cocok. Ya, sampai kapan? Kerja kepada orang tidak betah, buka usaha sendiri juga tidak bisa bertahan. Lalu mau kemana maunya? Ikut orang tidak mau, buka usaha sendiri juga nggak mau. Ya. Jadi serba apa? Ya, serba salah kehidupannya. Serba tidak menguntungkan. Karena apa? Yang ternyata bermasalah itu bukan lingkungan luar saja. Yang kita harus terus-menerus deteksi begitu, apa kesalahannya, apa kekurangannya. Ya deteksilah dalam dirinya apa yang menjadi pemicu dirinya tidak mendapat keuntungan, keberuntungan. Karena kalau kita terlalu kaku dengan idealisme kita, sementara kebutuhan di masyarakat atau kebutuhan di tempat kerja kita adalah orang yang pandai beradaptasi untuk kita bisa tetap memperoleh keuntungan, ya kita harus perbaiki diri. Jangan idealismenya kita, kalau idealismenya kita ya nanti tidak cocok di sini, pergi resign. Tidak cocok di sana lagi, resign lagi. Ya terus menerus, lalu kapan mengumpulkan kekayaan? Terkumpulnya kapan? Karena sibuk nyari. Ya buat lamaran lagi sudah diterima, resign lagi, sudah sulit-sulit. Perjuangannya sulit di antara sekian banyak ribuan orang pelamar pekerjaan, Anda yang dapat keberuntungan tapi Anda tidak manfaatkan, Anda tinggalkan. Ya orang lain merasa senang ketika Anda begitu karena dia yang selama ini nunggu-nunggu Anda keluar. Karena apa? Ya dia kan juga perlu pekerjaan. Anda yang sudah berhasil masuk di antara seleksi ribuan orang, ya Anda bisa masuk, Anda nggak merasa beruntung, Anda nggak merasa terima dengan kondisi Anda yang sudah mampu
mengalahkan yang lainnya dalam seleksi itu, Anda berhasil masuk ke dalam. Jadi Anda harus berupaya mengubah mindset, ya, pola pikir Anda. Untuk apa? Ya belajar menyesuaikan. Kalau Anda mencari yang sempurna di dunia ini ya sangat sulit. Ya, bos yang sempurna, teman kerja yang sempurna, Anda akan tidak bisa menemukan sedemikian rupa banyak. Kalaupun ada sedikit. Kemudian yang kedua adalah ya Riyamita Naro atau teman, ya, teman yang baik, ya, teman bergaul, teman yang ya, menjadi relasi, ya, kawan, ya, perkumpulan. Ya. Jadi kalau kita bergaul begitu ya ke teman-teman yang mulia, teman-teman yang baik. Karena teman yang baik, teman yang mulia itu pasti ya saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Kalau Anda terjatuh, ya dia mengangkat, memotivasi Anda, merangkul, mengulurkan tangan. Tetapi kalau teman Anda yang gantian jatuh, ya Anda harus jadi orang yang sama. Sama-sama mulianya. Karena apa ya? Namanya kerjasama. Ya, relationship. Untuk apa? Ya membangun relasi yang baik. Supaya apa? Ya kalau Anda punya teman yang baik dan Anda mampu menjaga kepercayaan dan orang lain yang menjadi teman Anda juga punya sifat perilaku karakter sama, punya uh, terima kasih, ya, punya balas jasa, bisa dipercaya, ya sama-sama menguntungkan. Tapi apakah gampang? Ya tidak gampang. Kalaupun tidak bisa menemukan, ya Anda lah jadi teman yang baik bagi teman Anda. Karena itu menjadi media kebajikan Anda. Ya, menjadi media kebajikan Anda yang Anda bisa lakukan untuk apa? Ya untuk menerima akibatnya di masa mendatang. Karena ya kembali lagi kalau kita mencari teman, ya kalau ketemu teman yang baik ya Anda bisa berteman dengannya. Misalkan orang yang sukses, orang yang sudah mapan kehidupannya, Anda bisa berteman dengannya, Anda bisa belajar. Tetapi kalaupun tidak ditemukan, ya jadilah Anda teman yang baik bagi teman-teman Anda. Jangan ya, ngikutin. Kalau teman-temannya itu nggak ada yang baik, Bante, gimana? Saya juga ngikut lah. Kalau nggak ngikut saya dihancurkan. Ya, kalau Anda berpikir demikian, ya kalau teman Anda nantinya ya kena masalah, kena kerugian, ya Anda ikut dong. Karena kan solid tuh. Ya, apa namanya? CS-an gitu ya. CS-an bersama. Karena yang Anda lakukan sama. Tapi kalau Anda beda, Anda tetap berpegang teguh pada ya, kehidupan Anda yang luhur, kehidupan Anda yang mulia, ya orang lain yang tadinya dia dengan cara-cara yang buruk, ya dia mengalami kesulitan dan sulit mendapatkan solusi ataupun penanganan atau mendapatkan bantuan, ya Anda meskipun awal-awalnya di dalam kesulitan Anda berbalik seperti roda. Ya, roda yang tidak selalu ya apa namanya lubang anginnya itu, lubang anginnya itu kalau bahasa Jawanya atau apa itu ventilnya, dopnya. Ya. Itu tidak selalu ya berada di bawah kan berputar. Ya, bisa menjadi gantian di atas. Anda dalam kesulitan, ya ternyata Anda menjadi berubah, beralih ya, posisinya ya, gantian ya, di atas ya, dibanding mereka. Karena Anda berbeda cara pengelolaan kehidupan Anda tetap konsisten dalam hal-hal yang baik. Kalaupun orang lain kesulitan mendapatkan ya bantuan gitu ketika ada masalah, Anda banyak yang membantu. Hanya saja ya Anda perlu konsisten. Kalau Anda tidak bisa konsisten ya tidak gampang.
Maka apa, ya kalau Anda mencari orang di luar, ya Anda pilihlah teman-teman yang baik. Nah, tapi kalau pilih teman yang baik, kalau temannya langka, saya nggak punya teman dong. Nah, maka dari itu, kalau Anda pengen tetap punya teman, jadilah Anda teman yang baiknya. Teman Anda yang buruk itu dipengaruhi baiknya Anda. Bukannya Anda karena pengen punya teman, temannya buruk, ya ikut-ikutan buruk dah. Kalau nggak buruk kan nggak dapat teman, ya salah. Kayak begitu, kayak begitu ya. Jadi kalau memilih teman, ya pilih teman yang baik, teman-teman yang eh, saling menguntungkan. Ya, bergaul dengan teman yang baik, ya, teman yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah hatta sama panidi, ya, panidi, ya, sampano, ya, mengarahkan diri dengan benar. Ya ini sebenarnya tadi sudah disinggung sekaligus. Kalau Anda tidak bisa menemukan teman di luar yang baik, Anda arahkan diri Anda sendiri ke hal yang baik, ke hal yang mulia, yang menguntungkan, yang mengarah pada hadirnya, munculnya, terkumpulnya kekayaan bagi diri Anda. Tetapi harus lewat cara-cara yang baik. Arahkan diri dengan benar. Ya, arahkan dirinya dengan benar ke hal-hal yang mulia. Meskipun Anda mungkin ya, tinggal seorang diri, Anda melakukan praktek itu, Anda tetap konsisten di antara sekian banyaknya teman-teman Anda, lingkungan Anda yang buruk. Karena disitulah Anda akan ya, teruji seberapa kekuatan keyakinan Anda pada kebajikan yang sedang Anda lakukan. Seberapa kuat Anda keyakinannya pada hukum karma, yakni Anda sedang berbuat baik ini akan berbuah kebahagiaan, berbuah kemakmuran, berbuah kesejahteraan, berbuah keuntungan, dan hal-hal yang menguntungkan. Jadi kita belajar Dhamma kan juga untuk memperkuat keyakinan kita pada salah satunya ya yang paling dekat adalah hukum karma. Karena ini akan ya ada dalam kehidupan kita, sebab akibat. Nah, kita membuat sebab baik, apakah benar ini akan berbuah kebahagiaan? Ya tergantung Anda itu seberapa konsisten sampai buah karma baik itu berbuah. Seberapa Anda yakin bahwa kebajikan yang sedang Anda lakukan, Anda upayakan itu akan berbuah kebahagiaan yang manis seperti yang Sang Buddha katakan. Tapi kalau Anda tidak konsisten, Anda melenceng, Anda menyimpang, ya bayangan Anda yang manis itu akan ya, tercemar. Ya, tercemar karena apa ya, bayangannya manis ya, tetapi ternyata yang berbuah duluan yang pahitnya karena ya karma buruknya yang berbuah duluan. Yang terkondisi meskipun hanya Anda baru melakukan keburukan satu kali. Sementara perbuatan baik yang sudah Anda lakukan berulang-ulang, bertahun-tahun, ya sampai saat ini, sampai Anda tua, mungkin sampai mau meninggal, Anda belum merasa menikmati buah karma baik Anda, coba selidiki. Mungkin harapan Anda terlalu tinggi terhadap karma baik Anda. Anda berharapnya yang besar, yang sudah melimpah, yang sudah apa namanya, harus yang sedemikian rupa. Tetapi apakah Anda ya kembalikan lagi pada Anda saat ini sehat, Anda saat ini masih bisa panjang usia sampai tua misalkan, apakah itu bukan karma baik? Apakah Anda pernah bersyukur atas itu? Kalau Anda berharapnya, oh kekayaan yang harus berbuah dari kebajikan saya. Kalau Anda poinnya hanya kekayaan, ya Anda mungkin bisa kecewa. Karena apa? Ya karena belum tentu kan karma baik kita itu yang mendukung untuk kita saat ini
memperoleh kekayaan yang sesuai dengan kita harapkan. Tetapi Anda belajarlah melihat yang buah-buah karma baik yang lainnya. Anda sehat, Anda panjang usia, Anda punya keluarga yang harmonis, Anda punya saudara yang banyak, yang teman-teman yang baik, Anda uh, bisa memiliki keuntungan di dalam Anda berusaha, punya usaha, Anda tetap masih dapat keuntungan. Apakah itu bukan buah karma baik Anda? Anda berpikirnya jangan terlalu besar. Tapi lihatlah, yang sedikit-sedikit ini lebih nyaman. Karena kalau sekali blek gitu ya, besar gitu ya, habis dong. Ya kan sama seperti misalkan ya ini perumpamaan saja. Satu ember gitu air, Anda langsung tumpahkan semuanya untuk Anda mandi ya habis. Yang di dalam ember. Sama seperti Anda berharapnya melimpah blek gitu ya habis. Yang kecil-kecil mungkin ya tinggal tersisanya sedikit. Lalu yang berbuah gantian apa? Yang berbuah penderitaan yang besar-besar loh. Atau yang kecil-kecilnya secara beruntun ya. Yang berbuah karma buruk. Kan lebih enak yang berbuahnya sedikit-sedikit, yang baik-baiknya sedikit, yang buruknya tidak tidak sempat berbuah ataupun yang mau berbuah duluan malah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ya berarti kalau dia berbuahnya yang besar-besar, yang buruknya nanti tinggal yang kecil-kecil. Atau yang besarnya sudah semakin berkurang dibanding ya sebelumnya yang saking banyaknya. Jadi kita harus belajar mengelola pola pikir kita, cara pandang kita untuk ya bijaksana. Supaya apa? Ya kita tetap bisa mensyukuri apapun yang kita bisa dapatkan sampai saat ini dari perbuatan baik kita ya. Meskipun yang kecil-kecil ya Anda tetap bersyukur dan merasa bahagia atas masih menikmati akibat ya, perbuatan baik meskipun ya kecil-kecil yang hingga sampai saat ini. Ya di masa mendatang ya kalau yang besar atau yang melimpah akan berbuah ya Anda juga tetap bersyukur pada saat memperoleh. Tapi kalaupun belum muncul ya Anda tidak perlu kecewa. Anda tetap syukuri yang kecil-kecil. Dengan penuh keyakinan ya bahwa perbuatan baik yang Anda lakukan itu tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Tidak akan menjadi hancur ketika Anda lupa. Ketika Anda tidak ingat lagi kapan Anda melakukannya. Karena karma itu tidak akan pernah melupakan orang yang membuat. Meskipun kita lupa kapan membuatnya. Sama seperti kehidupan ini kalau Anda itu kapan saya melakukan perbuatan buruk ya, kok saya kehidupannya sekarang itu sulit terus. Kehidupannya ini penuh dengan cobaan terus ya, begitu katanya ya. Ya, dicoba ya, entah yang mencoba siapa ya. Yang ngasih ujian siapa? Nggak pernah diajari dosennya tuh. Dosen kehidupan ya. Ya. Ternyata diri kita itu pernah membuat karma buruk di masa lampau, tapi Anda tidak ingat. Kalaupun mau mengingat belum nyampe karena Anda tidak punya kemampuan. Kesadaran Anda belum bisa mendeteksi kapan Anda melakukan itu. Jangankan yang sudah lampau, yang kelahiran yang lampau, yang baru kemarin Anda lakukan apa saja perbuatannya lupa. Jangankan yang kemarin, yang tadi aja, tadi pagi itu jalan lewat perjalanannya, jalan mana, terus menemui apa saja Anda lupa. Jangankan yang tadi, berjam-jam yang lalu, 1 detik yang lalu berpikir apa? Lupa. Ya, jadi saking kesadaran kita itu belum dilatih, ya tentu gampang sekali lupa.
Sementara bentuk-bentuk pikiran ini sangat cepat, ya sangat cepat terproduksi. Apakah baik ataupun buruk, lebih banyak buruknya. Karena di balik kelengahan itu pasti buruk. Tapi kalau ada kesadaran, ya bisa mendeteksi, oh ini baik, pikiran baik. Muncul, saya perbuat. Jadi ya kita harus mengelola diri kita, mengarahkan diri kita dengan benar. Ya, belajar mengarahkan diri ke hal-hal yang benar, yang sesuai. Kalaupun belum bisa, belajar. Kalau sudah bisa, tingkatkan. Kalau sudah meningkatkan dan sudah bisa juga, pertahankan. Jadi jangan merosot. Ya. Ya, kalau sudah belajar, ya ketemunya masih ini kecewa, ya mundur aja dah, atau berhenti dah, ya itu mundur. Ya, tadinya sudah berperilakunya baik, mengarahkan diri ke hal yang baik. Ya, ketika ketemu masalah, ketemu kesulitan, ya ternyata karma baiknya ndak ada yang berbuah, belum berbuah, malah tambah bertubi-tubi. Disitulah ujiannya. Ujian apa? Ya ujian Anda itu ya bisa bertahan ndak di dalam kebajikan terus, di dalam kesulitan itu. Kan yang paling gampang kan ya cara-cara yang buruk. Pakai cara licik dah. Pakai cara yang lebih menguntungkan ini lebih gampang pakai cara ini. Apa namanya? eee, Ngakali orang, ya, nipu orang, atau ya untuk bebas dari kesulitan atau dipersulit ya dibayar aja lah, nyuap aja dah. Lebih enak, lebih gampang. Nah, disitulah kita ya punya keyakinan besar atau tidak, kuat atau tidak terhadap hukum karma yang selalu ibaratkan mengawasi kita. Karma ini kan selalu mencatat. Hukum karma ini selalu mencatat apa yang kita lakukan. Ya baik ya dicatat, yang buruk juga dicatat. Yang banyak berbuat baiknya ya tercatat. Banyak banyak perbuatan buruknya yang tercatat. Bahkan sampai Anda lupa berapa jumlah Anda melakukan keburukan, ya hukum karma itu tetap sesuai pencatatannya dan itu akan berbuah sesuai dengan jumlah yang Anda telah lakukan. Maka dari itu ya Anda ya belajar untuk ya memiliki rasa takut ya terhadap perbuatan yang akan dilakukan sendiri, apabila buruk, takut akan akibatnya. Karena yang sesungguhnya mengawasi itu semuanya harusnya diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri itu. Karena kalau Anda mengandalkan orang lain, enggak gampang, Anda itu bisa kok nipu orang. Ya, Anda berpura-pura baik di depan orang, nanti di belakang buruk kan banyak. Ya. Ketika dilihat orang Anda kelihatannya berbuat baik, ketika Anda tidak dilihat Anda sedang berbuat buruk kan juga bisa. Apalagi ya perbuatan baiknya atau perbuatan yang buruknya mungkin ya dilakukannya lewat pikiran. Nah, pikiran licik, pikiran dengki, pikiran ya iri hati dan lain-lain kan tidak kelihatan. Lebih tersembunyi, lebih tidak nampak. Karena itu di dalam ya indria pemikir kita. Ya. Sehingga apa? Ya yang mampu mendeteksi lah dirinya sendiri. Kesadarannya sendiri ini yang bisa enggak deteksi. Kesadaran yang diliputi, yang disertai, yang ditempeli dengan pengetahuan luhurnya. Pengetahuan damanya ini dipakai enggak pada saat pikiran buruk itu muncul, Anda mampu enggak deteksi ini buruk. Atau Anda malahan salah mendeteksinya, oh ini pikiran baik. Padahal nyatanya sedang berpikir buruk. Berarti damanya ini tidak lengket, tidak nempel di kesadarannya. Maka dari itu ya Anda harus belajar
Setelah dapat pengetahuan, ya Anda lekatkan ini di dalam kesadaran Anda. Ingat-ingat terus. Sampai nantinya fungsinya untuk apa? Oh, ini perbuatan buruk sedang mau saya lakukan. Ini pengetahuan yang saya dapatkan dari Dhamma, ini tidak sesuai. Maka apa? Oh, secara Dhamma harus dihancurkan. Jangan diikuti, jangan dilanjutkan, jangan ditumbuh kembangkan. Jangan dipertahankan, jangan juga dimunculkan ulang. Itu baru bermanfaat pengetahuan yang didapatkan. Untuk apa? Ya benar-benar berfungsi untuk mengikis hal-hal yang buruk dalam diri kita. Ya, jadi ya mengarahkan diri dengan benar sesuai dengan Dhamma. Ya, baik dunia mata pencarian untuk mengumpulkan harta kekayaan ataupun ya untuk menumbuh kembangkan nilai luhur dalam diri kita. Kekayaan duniawi maupun kekayaan batin. Kemudian yang terakhir adalah UP, kata punya. Ya, kita mengandalkan karma lampau. Ya, tadi sudah disinggung juga. Ya, tetap ada kaitannya. Yang sekarang Anda lakukan itu tidak satu-satunya penentu Anda pasti mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda harapkan. Anda ingin punya kekayaan, ya Anda kerja keras semaksimal mungkin. Sampai badan Anda itu loyo, nggak bertenaga, sampai otot Anda besar-besar sekalipun. Kalau karma baik Anda yang lampau tidak terdukung, tidak berbuah dengan kondisi yang sekarang dibuat juga kondisi yang baik, tidak menjadi berakibat, sulit untuk Anda bisa memperoleh apa yang Anda harapkan. Makanya apa? Ya kalau Anda tidak bisa mengingat yang lampau-lampau, kelahiran Anda yang lampau, minimal Anda buat yang sekarang hingga masa mendatang sampai Anda meninggal yang baik saja. Ini akan jadi masa lampau untuk masa kelahiran yang akan datang. Untuk yang akan mendatang. Jadi jangan berpikir apa yang Anda lakukan sekarang nanti hangus. Setelah Anda meninggal atau setelah Anda lewati begitu hangus. Tidak. Justru inilah yang akan menjadi kumpulan potensi-potensi yang menjadi faktor-faktor penyokong Anda memperoleh di masa mendatang yang sesuai. Ya secara alamiahnya ya dari hukum karma itu yang ya, berjalan, berfungsi. Maka apa yang Anda dapatkan, Anda peroleh dalam kehidupan ini bukan hanya satu-satunya akibat dari perbuatan Anda yang sekarang, tetapi gabungan yang lampau dan juga yang Anda lakukan sekarang. Kalaupun yang Anda lakukan sekarang buruk, apakah yang lampau ini tidak terdukung? Ya, tetap seburuk-buruknya orang itu ada perbuatan baiknya. Mungkin dia berbuat buruk dalam bermata pencahariannya, tetapi apakah dia tidak menghidupi keluarganya? Menghidupi keluarganya itu baik atau buruk? Baik, dia mau memenuhi kewajibannya. Mungkin orang tuanya sakit, dia mencuri. Mencurinya itu buruk. Tetapi apakah dia menghidupi orang tuanya itu tidak baik? Yang sedang sakit dia rawat itu tidak baik? Baik itu. Maka meskipun dia mungkin saja dalam kondisi demikian, dia sedang melakukan perbuatan buruk seolah-olah secara mata
mata daging kita ini melihat secara sekilas, oh itu dia sedang berbuat baik banyak-banyak, berbuat buruk banyak-banyak Bante, tapi kenapa dia kok masih dapat keuntungan, lolos terus? Karena yang Anda lihat satu hal, berbuat buruknya itu yang Anda lihat, tetapi di belakang itu Anda tidak lihat. Dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan baik apa. Dan meskipun itu sesuatu perbuatan baik yang kecil, bisa jadi karena yang kecil ini jadi kondisi yang sekarang, yang lampau dia banyak berbuat baik. Sehingga apa, di kehidupan ini meskipun dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, nampaknya dia sedang menikmati hasil berupa kebahagiaan. Buah karma baik. Tapi bukan berarti Anda lantas memahaminya, oh berarti berbuat buruk itu akibatnya kebahagiaan. Bukan. Yang sedang dilakukan buruknya itu belum berakibat. Tetapi yang berakibat adalah perbuatan baiknya. Yang meskipun kondisinya kecil, tetapi yang lampau apakah Anda tahu? Kelahirannya dia mungkin dermawan, mungkin dia orang yang baik hati, orang yang tidak suka iri hati, orang yang mau membantu orang, ringan tangan, dengan ikhlas, dengan tulus. Meskipun dia sendiri miskin, tetap masih mau membantu orang, memberi makanan orang yang lebih membutuhkan, binatang sekalipun. Sementara ya orang yang mungkin sekarang kelihatannya baiknya luar biasa banyak, kenapa hidupnya masih begitu-begitu saja atau bahkan ya banyak masalahnya malahan. Ya Anda memandangnya sekarang dia baik, ya betul dia juga memang sedang berbuat baik sekarang, tetapi apakah di balik orang yang sedang berbuat baik itu tidak ada keburukannya? Selagi orang belum mencapai pencerahan sempurna, secara total arahanta dia masih ada perbuatan buruknya. Dan yang Anda lakukan saat ini mungkin sebanyak yang Anda bayangkan sampai saat ini, Anda merasa sudah bangga berbuat baik banyak-banyak. Kenapa kok nggak ada kontribusinya, Anda berbuah yang sesuai dengan keinginan, malah kesulitan-kesulitannya masih didapatkan. Anda koreksi pubeca kata punyatanya. Apakah Anda yakin kehidupan Anda itu baik? Yang lampau itu benar-benar sudah baik, bisa saja Anda dulunya kaya raya, tapi pelit. Bisa saja Anda punya sedikit, ya sudah, ya mungkin maaf ya, sudah miskin, ya miskin juga hati nuraninya. Ya, sudah miskin, tidak mau berbagi, tidak mau berdana, tidak mau memberi, tidak mau peduli. Ya dimakan sendiri karena merasa dirinya, ya saya ini kan masih kekurangan, maka saya ya tidak bisa memberi. Apakah memberi itu harus makanan? Apakah memberi tenaga juga nggak bisa? Apakah memberikan motivasi tidak bisa menggunakan ucapan? Apakah tidak bisa memberikan inspirasi lewat pikiran? Apakah memberi itu harus materi banyak? Tidak. Memberi itu banyak caranya dan juga tidak harus menggunakan materi yang banyak. Kalaupun Anda punya sedikit, Anda bagi dua, ya itu Anda memberi. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi Anda ikhlas memberikan itu, rela dengan setulus hati, ya hasilnya tetap bisa besar. Jadi para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memang kehidupan kita ini demikian kompleks. Tidak mudah untuk memahami Dhamma, tetapi belajarlah untuk mengerti sesuai dengan Dhamma.
Karena meskipun sulit, kalau Anda berupaya, ya meskipun sedikit, Anda ya memiliki potensi baik di masa mendatang. Jangan sampai kesulitan yang Anda hadapi, Anda saat ini rasakan, jadikan alasan untuk malas. Belajar Dhamma lagi, tidak mau dengar Dhamma lagi, justru keliru. Semakin Anda mengalami kesulitan, temukan terbebas dari kesulitan itu. Lewat apa? Lewat pemahaman-pemahaman Dhamma yang Anda belajar sedikit demi sedikit mulai pahami. Karena Dhamma ini akan membebaskan, bukan selamanya mencengkeram Anda dalam kesulitan. Sulit itu ketika Anda belum bisa mengerti, belum bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau Anda sudah bisa, jadi mudah semuanya. Di tengah kesulitan pun bisa dianggap kemudahan oleh orang yang mengerti, tahu solusinya, mampu menyesuaikan dirinya. Apalagi ya di tengah kemudahan dia juga tidak akan terlena, tidak akan menjadi lengah, tidak akan menjadi gelap mata, karena itu akan berpotensi juga yang buruk bisa terjadi kalau lengah. Oleh karenanya ya belajar. Belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami cara pandang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, kikislah cara pandang kita sendiri yang mungkin belum sesuai, masih keliru, ya belajar cara pandang yang benar sesuai dengan keyakinan kita, belajar terhadap Sang Buddha, kepada Sang Buddha, ya maka selanjutnya ikuti ajarannya. Kalaupun mau menuntut ada panutannya yang terdekat, ya sangga yang mulia. Kalau tidak memiliki keyakinan pada sangga yang mulia, Anda ingin panutannya hanya Sang Buddha, ya silahkan juga. Karena memang panutan tertinggi kita adalah Sang Buddha. Nah, sangga yang mulia setelah Sang Buddha ya, sangat langka. Yang ada sekarang ya sangga-sangga biasa. Jadi kalau Anda menuntut sangga yang sekarang untuk sempurna seperti Sang Buddha, Anda nanti banyak kecewa. Maka jangan menuntut mereka untuk sempurna. Mereka pun masih siswa, masih seka, ya, masih orang yang berlatih. Oleh karenanya, ya Anda harus berpegang teguh pada Sang Buddha, keyakinan utamanya, panutan utamanya, dan berkeyakinan pada Dhamma. Ya, kalau mau meniru setelah Sang Buddha ya para Arya, Pugala, para sangga yang mencapai kesucian. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan tutup dengan syair yang saya kutip di dalam akhir dari sutta ini, yakni Patirupe wasedese Arya mita karosia sama paniti sampano pube punya katonaro dan yang tanang yasukiti sukang cetang diwatatiti. Ketika seseorang berdiam di tempat yang sesuai, bergaul dengan para mulia, juga membentuk tekad yang benar, serta telah memiliki jasa baik yang lampau, maka panen kekayaan, kemasyuran, reputasi baik bersama kebahagiaan akan mendatanginya. Semoga Anda bisa mempraktikkan Dhamma sesuai dengan yang diajarkan Sang Buddha ini. Semoga sanak keluarga leluhur Anda yang telah meninggal pun turut sukacita, turut bahagia atas jasa ini. Hingga semua makhluk, semoga mereka terkondisi telah di alam alam kelahiran yang bahagia, senantiasa mengenal Dhamma hingga akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Semoga Anda pun juga demikian mengarahkan tekadnya pada kebahagiaan di masa-masa mendatang, alam-alam bahagia, senantiasa mengenal Dhamma hingga akhirnya mencapai pencerahan sempurna untuk dirinya sendiri. Saya akan akhiri dengan sabisata bawantu sukitata duka nirodanti. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia, terbebas secara total dari penderita.